Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu. Selamat datang kembali di mata kuliah Aljabar Linier. Dan hari ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai transformasi linier. Ini merupakan materi terakhir untuk mata kuliah Aljabar Linier di semester ini. Ada 3 hal yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama ada definisi transformasi linier, kemudian ada himpunan matriks transformasi, dan juga kernel dan jangkauan. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai definisi dan juga himpunan matriks transformasi. Oke, kemudian kita masuk ke matriks transformasi. Jadi matriks transformasi itu misalnya ada suatu transformasi linier, transformasi memetakan ruang vektor V ke W, dia direpresentasikan dalam bentuk seperti ini, dimana transformasi vektor U ini sama dengan A dikalikan vektor U. Untuk setiap vektor U ini adalah anggota ruang vektor V. Nah, si A ini dia adalah matriksnya, matriks transformasi dari T, matriks transformasi dari T dari sini. Jadi misalnya ada transformasi linier dari ruang 2 ke ruang 3 didefinisikan oleh ini, maka nanti itu kita itu mau mencari A-nya, yaitu A X Y sama dengan X min Y min X dan Y. Nah, kita itu mau mencari matriks A ini. Matriks A ini isinya apa gitu. Perhatikan bahwa kan T-nya itu ini ya, TXY-nya itu hasilnya adalah X min Y min XY. Nah, ini tuh bisa kita cari matriksnya gampang karena di sini udah ketahuan X-nya itu adalah 1, ya kan? Min Y-nya berarti min 1. Kalau misalnya dia min X berarti kan min 1, kemudian Y-nya 0. Terus yang Y ini adalah Y-nya 1. Gitu. Jadi untuk yang transformasi TXY ini matriksnya adalah ini. Karena dia langsung memetakan aja dari si X min Y ini langsung kelihatan, oh X-nya 1 nih. Oh min Y-nya adalah min 1. Oh min X-nya min 1, Y-nya 0 untuk yang ini kan, karena tidak ada Y-nya maka Y-nya 0. Dan untuk yang ketiga ini enggak ada X-nya, makanya di sini X-nya 0 dan Y-nya adalah 1. Ini kan kalau misalnya matriks yang ini misalnya matriks U-nya ya. Matriks A dikalikan dengan ini kan hasilnya ini kan 1 X gitu kan min Y, ya kan. Kemudian yang di sini yang baris kedua berarti ini min X, Y-nya kan 0 kali Y 0. Dan yang terakhir 0 kali X sama dengan 0, Y-nya 1, maka hasilnya ini. Jadi matriks transformasi untuk yang soal ini TXY itu adalah ini matriksnya 1 min 1 min 1 0 0 min 1. Nah, perhatikan kalau misalnya transformasinya dari ruang N ke ruang M, maka ukuran matriksnya menjadi M kali N ya. Kan tadi dari ruang 2 ke ruang 3 ya, ruang 2 ke ruang 3, maka hasil matriks si A nya menjadi matriks 3 kali 2. Nah, ini. Nah, berikutnya di sini misalnya ada B, di mana B ini adalah basis ruang vektor V yang isinya ada vektor V1 dan vektor V2. Kemudian ada ini transformasi R2 ke R3 yang merupakan transformasi linier, di mana sih transformasi V-nya itu sama dengan UI untuk setiap I-nya 1,2. Nah, matriks transformasinya itu ditentukannya dengan cara seperti ini. Jadi vektor V1 itu sama dengan matriks A, V1 sama dengan U1. Untuk yang vektor untuk yang 2
berarti transformasi vektor yang kedua sama dengan matriks vektor 2 sama dengan U2 gitu. Jadi nanti hasil matriksnya adalah ordonya menjadi 3 kali 2, karena di sini transformasinya dia dari ruang 2 ke ruang 3 kan kayak yang tadi. Maka nanti hasil matriksnya adalah ordonya 3 kali 2, kemudian dikalikan vektor 1 vektor 2 yang ordonya adalah 2 kali 2 sama dengan U1 U2. Hasilnya nanti akan menjadi ordo 3 kali 2. Nah, di sini perhatikan bahwa si V1 V2 ini adalah basis bagi ruang vektor V, sehingga si V1 V2 ini punya inverse. Jadi kita mencari matriks A-nya itu dengan menggunakan inverse-nya, yaitu U1 U2 dikalikan dengan inverse dari vektor V1 dan V2. Nah, misalnya di sini ada contoh. Misalkan ada V1, V2, V3 di mana V1-nya 1, 1, min 1, V2-nya 0, 1, min 1, dan V3-nya 0, 0, 1 yang merupakan basis bagi ruang 3. Nah, di sini ada transformasi linier yang didefinisikan, yaitu dari ruang 3 ke ruang 2. Dimana definisi dari si transformasi ini adalah ini tadi matriksnya. Transformasi V1 itu sama dengan matriks A kalikan V1 sama dengan PI. Ini PI dimana I-nya 1, 2, 3. Jika si PI-nya ini adalah PI-nya P1-nya adalah 1 min X, P2-nya adalah 1, P3-nya 2X. Ini harusnya 1 ya. Gitu. Kemudian tentukan matriks transformasi dan juga transformasi T terhadap vektor 1, min 1, dan 2. Nah, di sini kita definisikan dulu si basis dari masing-masing P-nya tadi, P1, P2, P3. Jadi kalau misalnya P1-nya adalah 1 min X, berarti dia basisnya adalah 1 dan min 1 kan, di sini min 1. Kemudian kalau yang 2 kan tadi 1, berarti basisnya adalah 1 dan 0. Kalau yang ketiga, yang P3 2X, berarti 0 dan 2. Kalau di sini kan ini tuh skalarnya ya, satunya, dan ini adalah X-nya, berarti makanya 1 dan min 1. P2 di sini hanya ada skalarnya aja, tidak ada X-nya, makanya X-nya 0. Dan P3 tidak ada skalarnya, tapi adanya X-nya, makanya jadinya 0 dan 2 gitu. Kemudian kita masukkan ke rumus si matriksnya. Matriks A-nya itu ini kita buat menjadi kolom. Si matriks A ini diambil dari yang V1, V2, V3 tadi. Nah, dari sini 1, 0, 0, 1, 1, 0, min 1, min 1, 1. 1, 0, 0, 1, 1, 0, min 1, min 1, 1. Sama dengan, nah ini dari sini 1, 1, 1, 0, kemudian min 1, 0, 2. Tuh. Terus carinya adalah menggunakan kita mencari inverse-nya ini, atau dibalik ya. Si A-nya itu sama dengan yang ini, yang tadi basisnya tadi dikalikan dengan si inverse yang V-nya, ini basisnya gitu. Dicari inverse-nya. Untuk mencari inverse-nya bisa menggunakan OBE, dimana ini kan matriks A-nya ya, ini matriks A, kemudian matriks identitas gitu kan. Nah, untuk inverse itu kan ini menjadi identitas nanti ya, kemudian ini menjadi si hasil inverse-nya. Caranya adalah kita bisa mengenolkan yang ini dan yang ini. Nanti hasilnya ini dengan operasi OBE ya, pokoknya hasilnya adalah seperti ini. Kemudian udah dari sini kita nolkan yang ini. Hasilnya adalah ini sudah menjadi identitas, maka hasilnya adalah yang ini. Maka
si A nya tadi dari si yang P nya 110 min 102 dikalikan dengan hasil matriksnya dengan hasil inversenya, yaitu 100 min 110 0 11 sama dengan ini apabila dikalikan menjadi 010 min 122, ya kan? Ini perkalian biasa ya. 1 dikali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 1 kali min 1 ditambah 0, itu 1 dikurang 1, 0, makanya masuk ke sini 0. Begitu juga dengan yang kolom kedua. Nah, ini ordonya harus benar. Tadi kan dia merubahnya ke baris dari R3 ke R2, maka nanti ordonya akan 2 kali 3. Kalau melihat ini, maka ini sudah sesuai, ordonya adalah 2 kali 3. Nah, jadi matriks transformasi T-nya adalah ini dia, 0 1 0 min 1 2 dan 2. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian tadi ada yang ditanyakan transformasi terhadap vektor 1 min 1 2. Nah, matriksnya itu kan A 1 min 1 2. Ini tinggal dikalikan saja. A nya tadi udah dapat 0 1 0 min 1 2 2 dikalikan dengan 1 min 1 2, maka hasilnya adalah ini min 1 1. Namun ingat tadi itu kan kita kembalikan lagi ya ke bentuk basis semula. Jadi min 1 1 ini sama dengan min 1 ditambah X. Jadi transformasi untuk 1 min 1 2 itu hasilnya adalah min 1 ditambah X. Nah, kemudian contoh berikutnya, diketahui basis polinom orde 2. Nah, kalau dari tadi kita bentuknya adalah vektor ya, R2 R3. Nah, sekarang bentuknya adalah polinom, yaitu 1 tambah X kemudian min X tambah X kuadrat dan 1 tambah X min X kuadrat. Jika T merupakan transformasi dari P2 ke dalam bentuk R3, di mana si transformasi linearnya ini 1 tambah X ini sudah didefinisikan ya. Kalau tadi kita kan cari sendiri, ini sudah didefinisikan. 1 tambah X ini 0 1 2, terus T min X tambah X kuadrat ini adalah 1 2 0, kemudian T 1 tambah X min X kuadrat ini sama dengan 2 1 0. Yang dicari adalah tentukan transformasi dari P2 ini, dimana P2 ini adalah 1 min X tambah X kuadrat. Nah, untuk kasus yang seperti ini bisa menggunakan definisi membangun. Kita lihat jawabannya. Jadi perhatikan bahwa himpunan 3 polinom tersebut adalah basis bagi polinom orde 2. Nah, jadi ini tuh yang tadi yang 1. Nah, 1 min X tambah X kuadrat ini bisa ditulis menjadi seperti ini. K1 1 tambah X, K2 min X tambah X kuadrat, K3 1 tambah X min X kuadrat, dimana si 1 tambah X min X tambah X kuadrat kemudian 1 tambah X min X kuadratnya itu dari sini. K1 ini untuk K2 dan ini untuk K3. Nah, kemudian samakan suku-suku sejenisnya sehingga diperoleh SPL nya, yaitu K1 tambah K3 sama dengan 1, K1 min K2 tambah K3 itu sama dengan min 1, kemudian K2 min K3 sama dengan 1. Nah, didapatkanlah si K1, K2, dan K3 nya ini pakai cara ini, eliminasi nih, kayak misalnya eliminasi K1 tambah K3 sama dengan 1. Kalau misalnya K2 min K3 nya adalah 1, ini kita mau pakai eliminasi substitusi ya. Berarti kan ini K1 min K2, 1 min K2 tambah 2K3 ya. K3 dikurangin min K3 berarti 2K3 kan, plus sama dengan 0. Berarti ini sama aja dengan K1 min
K2 itu sama dengan min 2 K3 ya. Kan ini yang ini pindah ke sini gitu 0. Nah, ini bisa si hasil ini bisa disubstitusikan ke sini. Jadi min 2 K3 tambah K3 itu sama dengan 1. Jadi min K3 nya min 2 tambah 1 kan min 1 ya. Min 2 K3 sama dengan min K3 sama dengan 1. Ini min 1, sorry. Ini min 1. Jadi K3 nya adalah 1. K3 nya 1. Kemudian kalau udah ketemu ya udah kita tinggal cari aja di sini. Berarti kalau misalnya di sini K3 nya ini 1, K1 nya adalah 0. Karena K1 sama dengan 1 min 1, jadi 0. Untuk K2 berarti tinggal cari juga. Kalau K3 nya adalah 1, berarti K2 nya sama dengan 1 ditambah 1. Jadi K2 nya adalah 2. Berarti ini sudah dapat untuk mengisi si K1, K2, dan K3, dimana K1 nya 0, K2 nya 2, dan K3 nya adalah 1. Jadi dari yang tadi itu bisa dituliskan yang K1, K2, K3 ini kita tulis K1 nya adalah 0, K2 nya 2, dan K3 nya 1. Atau misalnya kita tulis secara transformasi, dalam bentuk transformasi dari 1 min X tambah X kuadrat itu adalah transformasi yang tadi dikalikan 0 kali 1 tambah X tambah 2 dikali min 1 ditambah X kuadrat ditambah 1 dikalikan dengan 1 tambah X min X kuadrat, sehingga hasilnya adalah 0T dikalikan dengan 0 dikali transformasi 1 tambah X ditambah 2 dikali transformasi min X tambah X kuadrat plus transformasi dari 1 tambah X min X kuadrat. Kemudian ini 0 dikali transformasi ini kan hasilnya akan 0. Kemudian ini 2 dikali transformasi min X tambah X kuadrat ini adalah 120 yang tadi di awal di soal. Kemudian yang ini T ini adalah 1, berarti di sini 1 gitu ya. Kemudian transformasi 1 tambah X min X kuadratnya adalah ini 210. Jadi hasilnya ini kan 240 ya kan, ini hasilnya untuk yang ini 240. Maka ditambah dengan ini 2 tambah 2 4, 4 tambah 1 5, dan 0 tambah 0 5. Oke, cukup untuk hari ini. Untuk kernel dan jangkauan itu dilanjutkan di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.